Ini adalah bagian dari cermin cekung, gambar dari cermin cekung. Ini adalah sumbu utama yang garis lurus hitamnya, dan ini adalah cermin cekungnya. Cermin cekung itu terdiri dari 4 ruang, yaitu ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Cermin cekung memiliki titik fokus yaitu F, memiliki R atau jari-jari kelengkungan atau biasanya M. Ini adalah bagian dari cermin cekung yang harus kamu ketahui. Nah, dalam cermin cekung itu ada sinar-sinar istimewa. Nah, ini sinar istimewa yang pertama pada cermin cekung, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Ini gambarnya, sinar datang melalui sumbu utama dan dipantulkan melalui titik fokus. Ibu coba gambar ya, ulangi. Ini gambar cermin cekung, fokusnya, M-nya atau jari-jari kelengkungan. Sinar datang sejajar sumbu utama, jadi sinarnya datang sejajar dengan sumbu utama. Dan dipantulkan melalui titik fokus, dipantulkan melalui atau menuju titik fokus. Ini adalah sinar istimewa yang pertama. Untuk sinar istimewa yang kedua, pada cermin cekung adalah sinar datang melalui titik fokus dan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini contohnya, sinarnya datang melalui titik fokus, melewati titik fokus, dan dipantulkan sejajar sumbu utama. Contoh, ibu gambar ulang. Cermin, fokus, M. Sinar datang melalui titik fokus, sinarnya datang melalui titik fokus dan dipantulkan sejajar sumbu utama. Melalui titik fokus dipantulkan lagi melalui sumbu utama, sejajar dengan sumbu utama. Nah, untuk sinar yang ketiga, yaitu sinar istimewa yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan dan dipantulkan kembali melalui titik pusat tersebut. Contoh, sinarnya datang melalui pusat kelengkungan atau M, lalu dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan tersebut. Misalkan F, kelengkungan. Sinar datang melalui pusat kelengkungan, yaitu melalui M, lalu dipantulkan kembali melalui M. Ini ada beberapa sifat-sifat cermin cekung. Ibu akan sederhanakan. Yang pertama, fokusnya itu selalu bernilai positif. Yang kedua, di ruang benda, jika ditambah ruang bayangan, jumlahnya itu harus sama dengan 5. Jadi kalau misalkan bendanya di ruang 2, maka bayangannya pasti di ruang 3 agar jumlahnya 5. Yang ketiga, jika ruang bayangan lebih besar dibanding ruang benda, contoh ruang bayangannya ruang 3, bendanya di ruang 2, maka lebih besar ruang bayangan, maka sifatnya diperbesar. Yang keempat, jika ruang bayangannya, kebalikannya ya, ruang bayangannya lebih kecil daripada ruang benda, maka diperkecil. Yang kelima, jika bayangannya di ruang 1, 2, dan 3, bayangan di ruang 1, 2, dan 3, maka sifatnya adalah terbalik dan nyata. Yang keenam, jika bayangannya di ruang 4, maka sifatnya selalu maya dan tegak. Ini adalah beberapa sifat dari cermin cekung yang harus kalian ketahui untuk menentukan sifat-sifat bayangan pada cermin cekung. Yang berikutnya ibu akan menggambar jalannya sinar pada cermin cekung di ruang 2, setelah bendanya di ruang 2. Ini udah ada gambarnya ya, ibu akan menjelaskan ulang. Gambar dulu cermin cekungnya, fokus M, ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Bendanya ada di ruang 2, gambar bayangan di ruang 2.
Sifat sinar. Sinar datang sejajar sumbu utama dan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dan dipantulkan sejajar sumbu utama. Maka perpotongannya di ruang 3. Dari sifat ruang bayangan ditambah ruang benda itu sama dengan 5. Jadi kalau bendanya di ruang 2, pasti bayangannya ada di ruang 3. Karena ruang bayangannya ruang 3, maka sifatnya pasti nyata terbalik. Karena ruang bayangan lebih besar, ya kan, bayangannya ruang 3 dibanding ruang benda, yaitu ruang 2. Bendanya ada di ruang 2. Maka sifatnya diperbesar. Ibu akan menjelaskan bagaimana jalannya sinar jika bendanya ada di ruang 3. Ini udah ada gambarnya, nah Ibu akan dijelaskan kembali. Gambar dulu cermin cekungnya. Ini cermin cekung, jangan lupa fokusnya, jangan lupa jari-jari kelengkungannya M. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Bendanya di ruang 3. Kita gambar benda di ruang 3. Kita gunakan sifat sinar istimewa pada cermin cekung, yaitu yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dan dipantulkan melalui titik fokus. Sifat sinar yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dan dipantulkan sejajar sumbu utama. Maka perpotongan dari garisnya itu adalah bayangannya. Berarti bayangannya ada di ruang 2. Karena bendanya di ruang 3, bayangannya pasti di ruang 2 karena jumlahnya biar sama dengan 5. Maka sifatnya bayangannya di ruang 2 berarti nyata terbalik. Karena ruang bayangan lebih kecil, ruang bayangannya lebih kecil daripada ruang benda, karena ruang bendanya lebih besar, yaitu 3, bayangannya di ruang 2. Maka bayangannya lebih kecil, maka diperkecil. Ini ada beberapa rumus cermin cekung. Yang pertama, yang perlu diingat, nilai fokusnya itu selalu positif untuk cermin cekung. Rumusnya adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. F-nya itu adalah jarak fokus, S-nya jarak benda, S aksennya jarak bayangan. Untuk rumus perbesaran bayangan yaitu M, rumusnya ada 2. Tergantung soalnya diketahuinya. S aksen per S, H aksen per H. Maka dapat disederhanakan S aksen per S jika digabung sama dengan H aksen per H. H aksen itu tinggi bayangan, H itu tinggi benda. M itu perbesaran bayangan. Tanda garis ini merupakan nilai mutlak, artinya nanti kalau kamu dapat S aksen atau S-nya bernilai negatif, maka dipositifkan. Itu artinya nilai mutlak. Nilainya selalu positif tanda garis ini. Selanjutnya, sebuah benda yang tingginya 3 cm diletakkan 20 cm dari cermin cekung yang jari-jarinya 30 cm. Diketahui tinggi benda itu H sama dengan 3 cm. Diletakkan 20 cm dari cermin cekung, berarti jarak bendanya S sama dengan 20 cm. Jari-jarinya R sama dengan 30 cm. Dari jari-jari didapat titik fokus sama dengan jari-jari dibagi 2 sama dengan 15 cm titik fokusnya. Ditanya A, jarak bayangan atau S aksennya berapa?
Formulanya adalah 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurang 1 per S. Maka 1 S aksen sama dengan 1 per fokusnya 15 karena cermin cekung maka fokusnya positif. 1 per 15 dikurang 1 per S-nya 20. Sama dengan samakan penyebutnya, KPK dari 15 dan 20 adalah 60. 60 dibagi 15, 4 dikurang 60 dibagi 20, 3. 4 dikurang 3, 1 per 60. Maka dapat S aksennya sama dengan dibalik jadi 60 per 1 sama dengan 60 cm. Jika S aksennya didapat nilainya positif, maka sifat bendanya adalah nyata karena di depan cermin. Yang B, perbesaran bayangan yaitu M. Rumus M adalah M sama dengan S aksen per S. Maka didapat M sama dengan S aksennya yang A itu 60. Per S-nya didapat dari soal 20. Maka didapat 60 bagi 20 3 kali. Jadi perbesaran bayangannya 3 kali. Karena perbesarannya lebih dari 1, maka bayangannya diperbesar. Yang C, tinggi bayangan atau H aksen. Karena perbesarannya sudah diketahui, kita menggunakan rumus perbesaran M sama dengan H aksen per H. Perbesaran M-nya 3 sama dengan H aksennya yang ditanya, tinggi bayangan per H tinggi bendanya didapat di soal 3. Maka yang dijadiin per 1 untuk dikali silang. Maka H aksen dikali 1, H aksen. 3 dikali 3, 9 cm tinggi bayangan. Yang D, gambarkan bayangan benda. Kalian gambar cermin cekung. Fokus M. M ini jari-jari kelengkungan, F-nya titik fokus. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Fokusnya 15 cm, ini 15 cm. Bendanya 20 cm. Jari-jari kelengkungannya 20 cm. 30 cm, ini 30 cm. Maka bendanya ada di antara F sama M karena dia 20 cm. Kita gambar menggunakan sinar istimewa cermin cekung. Sinar datang sejajar sumbu utama dan dipantulkan melalui titik fokus. Lalu sinar datang melalui titik fokus dan dipantulkan sejajar sumbu utama. Maka perpotongan dua sinarnya ini adalah bayangan. Ini bayangan benda. Jika bayangannya di ruang 1, 2, 3, maka dia akan bersifat terbalik. Maka sifat bayangannya yang E adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Contoh soal pertama cermin cekung. Jarak sebuah cermin cekung adalah 5 cm. Jarak sebuah benda ke cermin cekung adalah 5 cm. Jika cermin cekung tersebut nilai fokusnya 3 cm, maka berapa bayangan benda? Berapa jarak bayangan benda? Diketahui jarak benda ke cermin cekung itu S0 sama dengan 5 cm. Fokusnya 3 cm, berarti F-nya sama dengan 3 cm. Ditanya, karena ini cermin cekung, maka fokusnya positif.
Ditanya jarak bayangan, yaitu S aksen. Jawab. Formulanya adalah 1/F sama dengan 1/S0 ditambah 1/S aksen. Maka jika ditanyanya X aksen, jadi 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/S0. Maka sama dengan 1/F-nya 3 dikurang S0-nya itu 5 sama dengan samain penyebut 15. KPK dari 3 dan 5. 15 bagi 3, 5, 5 kali 1, 5. Dikurang 15 bagi 5, 3, 3 kali 1, 3. Maka sama dengan 2/15. Kayak ini 1/X aksen 2/15, maka S aksennya sama dengan dibalik 15/2. Sama dengan 7,5 cm. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2 dari cermin cekung. Sebuah benda setinggi 5 cm. Diketahui tinggi benda 5 cm, yaitu H sama dengan 5 cm. Fokus cermin 2 cm. F-nya sama dengan 2 cm. Jarak benda ke cermin S sama dengan 3 cm. Ditanya tinggi bayangan benda yang terbentuk, berarti H aksennya sama dengan berapa? Untuk mencari ketinggian kita perlu mencari perbesaran. Nah, untuk mencari perbesaran kita perlu mencari S aksen. 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/S sama dengan 1/F-nya 2 dikurang 1/S-nya 3, maka sama dengan samain penyebutnya 6. 6 bagi 2 3 dikurang 6 bagi 3 2, maka 1/S aksen sama dengan 3 dikurang 2 1/6. Jadi S aksennya didapat 6/1 sama dengan 6 cm. Lalu mencari perbesaran. M sama dengan S aksen per S atau sama dengan H aksen per H. Ini kita menggunakan dua sifat S dan H. S aksennya udah dapat 6 per S-nya itu 3 sama dengan H aksennya yang ditanya. H-nya 5 kali silang. 3 dikali H aksen 3 H aksen sama dengan 6 dikali 5 30. Berarti H aksennya didapat 30 bagi 3 sama dengan 10 cm.